Selamat malam. Kembali lagi di channel Sanrasan TV sama saya Sudimer dan Ejekbar editor. Maaf mas, saya editor. Kali ini kami akan membahas tentang cerita horor. Ceritanya tidak terlalu panjang. Mungkin ini nanti satu video bisa 2-3 cerita. Oke, ya kita langsung aja. Apa jenis itu? Masuk ke Kita langsung saja ke cerita yang pertama. yes. Mungkin kamu Saya Sudimar punya atau saya dulu? kamu dulu saya. Kalau kamu, Yes. kamu Anda saja dulu. salah. Merakat cuma. Oke. Ya, Masuk. cerita yang pertama ini dialami oleh sahabat tetanggaku tepatnya. Waktu ini ceritanya 7 sampai 12 tahun yang lalu. Jadi pas masih kecil, umur berapa lupa. Kalau umur sih masih muda ya. Jadi ini horor ini. Ya, lanjut aja ya. Dulu saat dia masih kecil, dia kan terbangun saat malam hari karena dia itu kebelet kencing. Buang air kecil. Ya, letak rumah dia itu di sebelah baratnya adalah makam di desa ini. Dan di situ ada, di pintu masuk makam itu ada pohon jambu. Ya, ceritanya tuh singkatnya seperti ini. Dia kan di rumah dia kan dulu tidak ada WC. Jadi kalau dia buang air ya di depan rumah atau di samping rumah. Waktu itu dia pas kebangun itu dia keluar rumah. Saat mau keluar rumah katanya dia itu ngerasa ada yang janggal lah, kayak perasaannya nggak enak gitu loh. Pas dia buka pintu depan rumahnya, dia ngelihat ke pohon jambu dan ada warna putih-putih. Katanya ada warna putih-putih. Pas diperhatiin ternyata itu pocong. Tapi yang dia langsung sontak tutup pintu dan balik ke kamar dia. Ya, cerita pertama seperti itu. Mungkin Sudimar punya cerita. Ya, ada cerita yang itu masih hangat sih, sekitar malam Rabu. Ya, Malam Rabu tanggal kita 11 ya. 11. Berarti Baru aja. baru saja. Itu mungkin sekitar tanggal 8 atau 9. Kita hampir apa sih? 12. Ini 11 baru mas. 12. Kamis berarti Rabu 11. Ya. Dan tanggal 10 malam tanggal 11 di bulan Maret ini di tahun 2020. Itu temanku tetanggaku udah ya lumayan berumur sih. Dia memang suka hal-hal yang sedikit mistis. Ya. Dia kalau malam kadang kalau ingin buang air besar, kadang ingin di sungai. Pengennya di sungai. Tapi nggak selalu, maksudnya dia punya toilet sendiri di rumah, punya kloset. Tapi terkadang dia pengen suasana alam. Ya, suasana alam seperti itu. Terus kan dia di dekat desa itu, di tepatnya di selatan desa ada sungai, ya nggak terlalu besar. Dia tapi di situ, nah itu di timur desa itu ada pemakaman umum di desa itu, tapi tidak berdekat, tidak orang nempel, ada jarak sama desanya. Yaitu aliran sungainya itu ke timur. Ya, dia itu kan pengen suasana yang sepi, dia agak ke timur. Di sungai yang agak timur itu sekitar mungkin 5 kaki ke timur itu makamnya. Ya. Nah, dia BAB pas akan
hampir selesai itu dia kan sudah cebok mau pakai celana, terus dia dengar ada suara tahlilan di makam. Ya. Depan makam itu kayak ada dikasih bu itu buat ya biasanya kondangan di situ. Itu buat kondangan lah, di situ asal suaranya dari situ. Terus dia melihat di sana itu nggak ada apa-apa. Wow. Terus dia kembali lagi ke arah rumahnya, ke arah barat. Pas dilihat itu nggak ada suara, nggak ada aktivitas di situ. Tapi pas dia balik lagi ke barat mau pulang, ada lagi suaranya. Jadi berkala ya. Jadi pertama dia dengar pas mau pakai celana dengar. Iya. Terus pakai celana selesai dia lihat Nggak ada apa-apa. nggak ada suara, nggak ada aktivitas. Dia balik mau pulang, ada lagi suaranya. Terus mau masuk desa itu udah hilang. Wow. Dia cerita kemarin, Tapi baru bulan ini lah ya. bulan ini. Ya, Cukup menarik. cukup ngeri. Tapi kalau pengalaman orang lain kayaknya lucu. Yes, Padahal kalau dialami sendiri kan ya pasti. merinding, bikin nggak tegang. Di segmen horor Cuk. Kalau aduh mau cerita. Oke, cerita selanjutnya dari aku itu. Ini pengalaman dari temanku sih. Pas habis pulang dari nongkrong. Itu cerita pas kapan ya? 2 atau 3 bulan yang lalu mungkin. Ini ceritanya. Pas dia mau pulang kan di samping di timur rumah dia lah tepatlah. Itu jalan ke selatan buat ke kali. Sungai. Ya, sungai. Ke kali atau sungai lah. Jadi rumahnya dia tuh di utara sungai. Jalan di timurnya itu gasnya itu untuk kali itu. Dia kan pas pulang sekitar jam 11-an lah. Pas jam 11 itu pas dia kan dia itu nongkrongnya di sebelah timur, jadi dia OTW pulangnya itu ke barat, jalan ke barat lah. Pas dia jalan ke barat, dia itu rasa nggak enak dan melihat ke jalan samping rumah itu. Pas dia ngelihat itu, dia ngelihat ada siluet orang pakai baju sama topinya bapaknya. Pas dia kan rasa bapak kan. Dia langsung ke rumah langsung ke rumah saja lah. Pulang ke rumah. Langsung ke rumah kan, yang lihat kan dikiranya bapak kan pakai baju sama topinya bapak itu. Iya. Langsung ke rumah. Lah pas buka pintu itu baju sama topinya itu ada di hanger ya. Ya. Penggantung pakaian. Iya. Jadi pas dia buka pintu rumah itu, baju sama topi yang dia lihat di samping rumah itu ada di Penggantung pakaian. iya, ada digantung di tembok lah. Gitu. Pas dia merasa ada yang janggal, dia langsung masuk ke kamar tidur. Enggak sok doa dulu. Ya ceritanya pendek banget sih, tapi kalau kita ngalamin sendiri ya tahulah. Mungkin ada cerita lagi baru tadi terus jam ini tanggal 12 ya, 12 Maret 12 Maret hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Tadi jam sekitar 8 atau 9 saya nongkrong di timur di selatan rumah saudara. iya. Itu ada kayak apa lincahnya Saya tempat pos lah. ya seperti pos tapi tidak ada atapnya. Itu di selatannya itu ada sungai besar, dan di samping-samping sungai besar itu ada pohon rumpun bambu. Nah, singkat cerita saya di situ main game. Iya. Main game sama suaminya kakakku di sana. Pada saat aku main,
Terus si kakakku itu mencium bau bakaran singkong. Jadi ada singkong yang dibakar. Padahal Bau. itu sepi. Ada bau nih. Baunya menyengat. Bau singkong dibakar. Di sekitar itu doang apa? Di selatannya itu, tepatnya di rumpun bambunya. Wow. Terus kan aku kan nggak tahu kan. Aku kan nggak mencium itu. Jadi aku bicara sama masku, kakakku itu, dia kan bilang baunya seperti singkong dibakar. Terus aku bilang, udahlah, nggak usah dipedulikan. Terus aku mencium sendiri. Setelah aku bicara tidak usah dihiraukan, saya mencium sendiri bau itu. Terus daripada kita bahas itu, mending kita bahas yang lain. Aku bicara sama kakakku seperti itu. Terus ya baunya hilang. Yaitu mungkin ya yang itu. Yang sosok itu. Sosok gende hitam itu. Hitam besar biasanya. Iya. Tadi sebenarnya sebelum mencium bau itu aku bilang sama temanku dulu. Terus kamu kan ditanyain kamu di mana, lagi ngapain? Aku bilang lagi nongkrong di selatan. Sorry. Oke, maaf tadi kamera sedikit trouble, handphonenya. Tiba-tiba mati sendiri. Wow. Banyak orang tidak menyadari kameranya mati sendiri. Kayak gitu konten hororan. Ya, mungkin seperti itu video cerita pengalaman dari saya pribadi atau editor please, atau teman terdekat kami. Ya, mungkin videonya hanya seperti ini untuk malam hari ini. Selamat malam dan semoga mimpi indah.